Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem operasi yang berjudul file system. Saya Farhana Priyatno dari kelas IF19D dan teman saya Muhammad Raffi Ramdhani dari kelas IF19C. Di sini pertama ada pengertian sistem file atau file system atau sistem berkas, merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya. Sistem operasi akan meminta file sistem untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Sistem file akan membuka dan membaca file tersebut, kemudian mengirimkan informasi kepada sistem operasi, dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna. Sistem file Windows umumnya menggunakan dua jenis sistem file, yakni FAT dan NTFS. Sementara versi sistem file yang umum digunakan adalah FAT12, FAT16, FAT32, dan NTFS. FAT atau File Allocation Table. File sistem FAT merupakan sistem file yang menggunakan struktur tabel alokasi berkas sebagai cara beroperasinya. Seluruh sistem operasi Windows mendukung penggunaan sistem file FAT selama bertahun-tahun. Banyak fitur yang telah ditambahkan dalam pengembangannya dan terinspirasi dari fitur serupa yang ada pada file system yang dipakai pada Unix. Sampai saat ini ada beberapa versi sistem file FAT yang digunakan, yaitu FAT12 dan FAT16. FAT12 merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit. Sistem file ini hanya dapat menampung maksimum 212 atau 212 unit alokasi atau sebanyak 4.906 buah. FAT12 pertama kali digunakan pada sistem operasi MS-DOS karena kapasitas hanya 320 MB. Maka FAT12 hanya digunakan sebagai sistem file pada media penyimpanan floppy disk. FAT16 merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit. Sistem file ini dapat menampung maksimum 216 unit alokasi atau sebanyak 65536. Kapasitas sistem file ini sebanyak 4 GB. Ukuran unit alokasi yang digunakan tergantung kapasitas partisi hard disk yang akan diformat. Jika kapasitasnya kurang dari 16 MB, maka yang akan digunakan adalah FAT12. Jika melebihi 16 MB, maka yang digunakan adalah FAT16. Selanjutnya ada FAT32. FAT32 merupakan sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit. Sistem file ini dapat menampung maksimum 232 unit alokasi atau sebanyak 429, 496, 7296. Meskipun demikian, dalam implementasinya, jumlah unit alokasi yang dapat dialamati oleh FAT32 hanya 228 atau 268435456 buah. Kapasitas sistem file ini sebanyak 8 terabyte. Selanjutnya ada exFAT, juga sering disebut sebagai FAT64. exFAT merupakan sistem berkas proprietary yang cocok untuk digunakan oleh media-media penyimpanan berbasis memori flash. Sistem file ini pertama kali dibuat oleh Microsoft untuk perangkat-perangkat berembed di dalam Windows Embed CE 6.0 dan Windows Vista Service Pack 1. Selanjutnya ada NTFS, Technology File System. Merupakan sistem file yang memiliki sebuah desain sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan sistem file FAT. Dalam NTFS,
Semua data file dapat diizin akses dan di lokasi disimpan dalam metadata pada master file table. NTFS ini pertama kali dikenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi terbaru mulai Windows 7. Namun umumnya NTFS tidak compatible dengan sistem operasi lain yang terinstal di komputer yang sama, multi-OS. Bahkan sistem file ini juga tidak dapat dikenal apabila kita melakukan startup boot menggunakan floppy disk. Selanjutnya, sejak pertama kali dibuat, NTFS mengalami perkembangan. Berikut versi dari sistem file NTFS. Ada versi 1.0, 1.1, 1.2, dan 2.0. Yang versi 1.0 ini datang bersama dengan Windows NT 3.1. Versi ini menawarkan fungsi yang sangat dasar, tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan sistem file FAT. NTFS versi 1.1 bersama dengan Windows NT 3.50. Versi ini menambahkan dukungan terhadap pengaturan akses secara diskrit. Versi 1.2 bersama dengan Windows NT 4.0. Versi ini menambahkan dukungan terhadap auditing setiap berkas dan juga kompresi transparan. Versi 2.0 ini tidak dirilis Microsoft secara umum karena berbagai kendala yang dialaminya. Microsoft menggagalkan proyek NTFS 2.0 dan langsung menginjak NTFS 3.0. Selanjutnya ada NTFS versi 3.0. NTFS ini didatangi bersama dengan Windows 2000. Versi ini menawarkan banyak peningkatan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di antaranya adalah penetapan kuota kepada setiap pengguna. EFS, sistem keamanan yang dapat diatur dari server pusat. NTFS versi 3.1 ini datang bersama dengan Windows XP, SP1, dan Windows Server 2003. Versi ini menawarkan perbaikan minor yang terjadi dalam versi sebelumnya, khususnya di bidang performa, dan juga pengganti algoritma enkripsi yang digunakan oleh EFS dari DES atau 3DES menjadi AS256. Dan mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafli. Silakan. Oke, selanjutnya akan saya bacakan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan file sistem FAT. Kelebihan file sistem FAT yang pertama, karena kompatibilitas ke belakang dari sistem berkas FAT. Pengguna dapat menggunakan media yang memori stick atau floppy disk untuk mentransfer file antara perangkat elektronik konsumen dan sebuah komputer yang menjalankan sistem operasi Usang. Yang kedua, sistem berkas FAT memungkinkan pengguna dengan cepat menghapus file dari. Yang ketiga, sistem file FAT 16 atau FAT 32 versi mungkin cocok untuk volume hard disk drive. Misalnya, ketika sistem operasi seperti Windows 98 tidak memberikan dukungan untuk NTFS, versi ini juga akan berguna untuk pengguna yang ingin booting komputer dengan menggunakan floppy disk untuk mengakses data, biasanya aplikasi-aplikasi sistem pemulihan pada volume hard disk drive. Next. Dan selanjutnya kekurangan file sistem FAT. Yang pertama, root folder atau biasanya C drive memiliki batas dari 512 entry. Penggunaan nama file yang panjang dapat secara signifikan mengurangi jumlah entry yang tersedia. Yang kedua, FAT 16 adalah terbatas pada 65,536 cluster, tetapi karena cluster tertentu dilindungi memiliki batas praktis dari 65,536
volume terbesar FAT16 pada Windows 2000 dan Windows XP profesional adalah terbatas sampai 4 GB dan menggunakan ukuran cluster 64 KB untuk menjaga kompatibilitas dengan DOS, Windows 95 dan Windows 98. Volume tidak bisa lebih besar dari 2 GB. Mereka 50 file yang disebutkan di atas. Semua 1 KB dalam ukuran sebenarnya akan menggunakan sampai 3.251.200 dalam skenario ini sebagai ukuran dan yang selanjutnya untuk tidak salinan cadangan dari struktur data penting. Next. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem file expert. Kelebihan sistem file expert, stabilitas untuk hard disk ukuran besar. Ukuran besar teoritis maksimal 264. Ukuran cluster yang didukung hingga 2255 sektor dengan batasan implementasi hingga 32 MB. Performa untuk alokasi ruangan kosong dan penghapusan ditingkatkan karena sistem file ini memperkenalkan implementasi baru. Mendukung lebih dari 216 berkas di dalam sebuah direktur tunggal. Mendukung fitur SSL seperti halnya NTFS. Mendukung transaction, save, FAT, atau file system. Memiliki ruangan tersendiri yang bisa digunakan oleh OEM untuk melakukan kustomisasi terhadap sistem. Timestamp dapat ditampilkan dalam UTC, tidak hanya dalam local time saja. Kekurangan yang dimiliki sistem file expert, perangkat yang menggunakan sistem file ini tidak dapat menggunakan kemampuan Redibus milik Windows Vista. Status lisensi yang belum jelas. Tidak bisa diakses oleh sistem-sistem operasi Windows terdahulu. Belum tersedianya implementasi dalam proyek open source. Kelebihan dan kekurangan NTFS. Kelebihannya adalah dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, mendukung sistem berkas terenkripsi secara transparan dengan menggunakan beberapa jenis algoritma enkripsi yang umum digunakan. Mendukung kompresi data yang transparan, meskipun tidak memiliki rasio yang besar, namun dapat digunakan untuk menghemat pengguna ruang hard disk. Mendukung hard link serta simbolik link seperti halnya sistem berkas dalam sistem operasi keluarga Unix. Meskipun dalam NTFS, implementasinya lebih sederhana. Mendukung penamaan berkas dengan metode pengkodean Unicode hingga 255 karakter, memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Kekurangan NTFS yang sering dibicarakan adalah kompatibilitas terhadap software atau operating sistem lawas seperti Windows 9X dan ME. Sistem operasi lama dapat memiliki Microsoft Windows tidak mampu membaca file sistem NTFS. Selain itu, karena OS selain Microsoft tidak mampu melakukan read-write pada partisi NTFS, namun hal ini sudah terselesaikan. Ada yang berpendapat bahwa partisi berfile sistem NTFS akan susah diperbaiki jika terjadi masalah. Saat ini file sistem NTFS sudah cukup populer, sehingga muncul tool recovery yang mendukung recovery data dan perbaikan partisi berfile sistem NTFS. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kan mana KB gini kan orang seetik